Oke, selamat pagi dan salam olahraga sportif. Salam sehat. Ya, kita kembali lagi dalam pelajaran Penjas, mata pelajaran Penjas PJOK, Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. Nah, jadi kita di sini nanti akan membahas mengenai materi aktivitas kebugaran jasmani. Ya. Jadi sebelum kita bahas materi ini mengenai aktivitas kebugaran jasmani, untuk anak-anak ya yang di rumah tetap belajar, semangat belajarnya, jaga kesehatan, ya jangan lupa untuk olahraga walaupun hanya beberapa menit olahraga ringan, ya. Dan juga jangan lupa dengan tugas-tugasnya, selesaikan tugasnya, semangat selalu. Jangan lupa juga untuk mengumpulkannya, ya. Jadi tetap semangat dalam pembelajaran daring ini. Nah, di situ kita mulai saja pembelajaran daring ini, yaitu mengenai aktivitas kebugaran jasmani. Ya, jadi sebelum kita ketahui bagaimana kebugaran jasmani itu, perlu kita ketahui paling utama pengertiannya. Ya, jadi untuk pengertian kebugaran jasmani itu adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan penyesuaian terhadap pembebanan fisik yang diberikan kepadanya, atau dari kerja yang dilakukan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan berlebihan yang berarti. Maksudnya di situ tubuh kita itu melakukan aktivitas dalam pembebanan fisik yang kita lakukan sehari-harinya. Ya, jadi setiap orang membutuhkan kebugaran jasmani yang baik agar dia dapat melakukan atau melaksanakan pekerjaannya dengan efektif dan efisien tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Ya. Jadi itulah secara singkatnya mengenai pengertiannya. Pengertian kebugaran jasmani. Di situ kita akan mendalami ya apa manfaat melakukan latihan kebugaran jasmani ini. Banyak manfaatnya yang kita lakukan untuk latihan kebugaran jasmani ini. Tetapi di situ kita harus melakukannya secara teratur dan benar dalam jangka waktu yang cukup. Jangan terlalu banyak. Ya, kalau terlalu banyak pun kita melakukan aktivitas olahraga ini, itu pun salah juga. Oke, jadi perlu kita ketahui manfaat latihan kebugaran jasmani. Yang pertama, ya, menurunkan berat badan dan mencegah obesitas. Maksudnya di situ menurunkan berat badan yang mempunyai badan tubuhnya ya gemuk atau besar, banyak lemak, itu bisa melakukan latihan ini untuk menurunkan berat badannya. Ya, kalaupun kita obesitas, kegemukan, itu pun tidak boleh, itu pun salah, karena akan berdampak dalam kegemukan itu nanti bisa terjadi ya penyakit. Jadi untuk melakukan latihan kebugaran jasmani ini, itulah manfaat yang pertama. Yang kedua, mencegah penyakit jantung. Ya, itu tadi yang sama seperti penjelasan yang pertama, dapat menurunkan segala penyakit, mencegah penyakit. Ya. Lalu yang berikutnya, untuk
manfaat yang berikutnya mencegah dan mengatur penyakit diabetes. Diabetes itu kebanyakan gula, ya. Jadi melakukan latihan ini juga dapat mengatur penyakit diabetes atau mencegahnya. Yang selanjutnya meningkatkan kualitas hormon yang di dalam tubuh kita, ya, maupun yang di dalam maupun yang di luar yang kita keluarkan. Contohnya, ya, pada kulit kita akan mengeluarkan keringat. Itu bagus, itu baik. Tetapi di situ kalau kita melakukan olahraga dalam keadaan keringat, itu baiknya langsung dilap, tidak boleh dibiarkan, karena itu bisa dapat menyebabkan penyakit juga. Dan di situ juga setelah kita melakukan olahraga sudah terlalu capek, kita tidak boleh, ya, meminum air sembarangan. Jadi yang baik meminum air yang mineral, air putih, ya, jangan air yang bercampur yang apapun. Dan di situ juga lebih baiknya, lebih bagusnya air putih hangat, ya. Jadi itu saja. Yang berikutnya menurunkan tekanan darah tinggi, ya, darah tinggi. Ini untuk orang tua yang usianya bagaimana, usianya meningkat ke atas, yang sudah berumur, ya. Lalu menambah kepintaran, iya, menambah kepintaran juga, kecerdasan, daya ingat, ya, agar tidak gampang pikun lah dibilang, dikatakan lupa. Yang berikutnya, kalau kita melakukan latihan kebugaran jasmani ini dampaknya akan memberikan manfaatnya, akan memberikan banyak energi, ya. Kamu nanti setelah melakukan olahraga itu sudah terlelap, sudah capek, ingin istirahat, tidur, dan di situ nanti kebangunnya nanti kamu akan merasakan bugar, ya, semangat untuk melakukan aktivitas berikutnya, ya. Yang selanjutnya manfaat melakukan latihan kebugaran jasmani mengurangi LDL dan menaikkan HDL. LDL itu bahasa Inggrisnya low density lipoprotein, ya, yang menaikkan lemak baik. LDL itu menaikkan lemak jahat. LDL, ya, low density lipoprotein. Untuk HDL itu menaikkan lemak baik. Yang tadi LDL lemak jahat, HDL itu lemak baik, high density lipoprotein, ya. Yang berikutnya, manfaatnya yang berikutnya menurunkan gejala depresi ringan dan gelisah, ya. Yang depresi, ya, kalau bahasa gaulnya untuk depresi yang apa dibilang, kalau lagi galaunya, kalau bahasa gaulnya sama anak muda sekarang, galau. Jadi kalau kita melakukan olahraga latihan kebugaran jasmani ini, kita dapat meringankan depresi, kegalauan, gelisah, ya. Yang berikutnya menurunkan resiko kanker tertentu, ya, sama seperti yang tadi. Yang kedua, menurunkan penyakit, meringankan penyakit. Yang berikutnya melindungi dari osteoporosis. Osteoporosis itu tulang yang mudah keropos, ya. Jangan sampai nanti kita tidak melakukan olahraga dapat menyebabkan ini nanti penyakit diabetes, obesitas, dan ini osteoporosis.
kekuatan tulangmu itu, ya, osteoporosis. Yang berikutnya meningkatkan citra diri dan rasa percaya diri, ya, agar kamu bisa lebih pede lagi percaya diri. Yang berikutnya meningkatkan mood. Mood itu seperti apa ya dikatakan? Mood itu lebih semangat lagi melakukan pekerjaan yang kamu lakukan itu, yang ingin kamu lakukan. Yang berikutnya membuat awet muda. Wah, semakin mudah kalau kita melakukan latihan kebugaran jasmani ini. Dan yang terakhir, membuat anak-anak selalu aktif. Membuat kamu selalu aktif, ceria, ya, semangat. Nah, itulah tadi manfaat melakukan latihan kebugaran jasmani. Jadi di situ kita nanti akan mengetahui apa sih unsur-unsur kebugaran jasmani, bentuk-bentuk aktivitas latihan kebugaran jasmani. Nah, di situ kita akan nanti akan mengetahui unsur-unsur kebugaran jasmani. Jadi unsur-unsur kebugaran jasmani itu ada tujuh. Yang pertama itu strength, ya, bahasa Inggrisnya strength, kekuatan. Yang kedua power, daya. Yang ketiga speed, kecepatan. Yang keempat flexibility, lenturnya badanmu ini. Yang kelima agility, kelincahan, lincah dalam melakukan aktivitas itu. Yang keenam endurance atau daya tahan tubuh, daya tahan paru-paru. Yang terakhir, yang ketujuh, stamina, daya tahan kecepatanmu. Ya, itulah tadi unsur-unsur kebugaran jasmani ada 7. Jadi yang pertama kita bahas mengenai latihan kekuatan, ya. Sebelum itu perlu kita ketahui apa sih pengertian kekuatan. Kekuatan itu adalah kemampuan otot terhadap suatu ketahanan akibat suatu beban yang diberikan. Beban tersebut dapat dari bobot badan sendiri atau dari luar atau external extensions. Ya. Jadi kalau untuk melakukan latihan tadi itu pengertiannya. Jadi kalau untuk melakukan latihan melakukan kekuatan ini, ya, sekali lagi tadi pengertiannya kemampuan otot untuk melakukan kontraksi guna membangkitkan ketegangan terhadap suatu ketahanan. Komponen yang sangat penting untuk meningkatkan kondisi fisik secara keseluruhan, ya. Jadi bentuk-bentuk latihannya itu untuk latihan kekuatan ini, ya, yaitu yang pertama kekuatan otot perut ini. Yang kedua ada untuk latihannya untuk yang kedua otot lengan. Yang kedua otot lengan, kekuatan otot lengan. Yang ketiga latihan kekuatan otot punggung yang di belakang, otot punggung kita. Dan yang terakhir adalah kekuatan otot tungkai. Otot tungkai itu kekuatan otot tungkai. Nah, ya, otot tungkai itu otot kaki, bicep, tricepsnya, betis kita ini.
ya, bagian kaki. Yaitu untuk melakukan latihan otot perut ini yang pertama tadi, yang ada 4 perlu kita bentuk latihannya. Kita lakukan, yaitu yang pertama latihan kekuatan otot perut, melakukan latihan sit up. Ya, sit up. Nanti kita lakukan. Jadi di sini nanti saya hanya menjelaskan dulu, minggu depan kita praktekkan. Ya, yang kedua melakukan latihan kekuatan otot kedua lengan, yaitu latihannya ya push up dan banyak lagi. Bisa mengangkat barbel atau yang dikatakan ya mengangkat tubuh kita, yaitu restok, angkat badan. Yang ketiga, untuk latihan kekuatan otot punggung. Latihan untuk kekuatan otot punggung itu melakukan back up. Contohnya seperti ini. Ini seandainya tubuh kita yang terbaring, bukan terlungkup, terbaring ya, tidur terlungkup seperti ini. Itu nanti yang naik hanya kepala, pundak. Ya. Dan yang terakhir, latihan untuk kekuatan otot tungkai, naik turun bangku atau naik turun tangga. Itu bisa melakukan latihannya. Ya, jadi ada 4 jadi ada 4 bentuk latihan kebugaran jasmani ini. Yang pertama tadi kekuatan otot lengan, otot tangan. Yang kedua otot perut. Ya. Yang ketiga otot punggung, dan yang terakhir otot tungkai, otot kaki. Ya. Jadi itulah mengenai kekuatan. Yang kedua, daya tahan otot. Jadi pengertian daya tahan otot adalah kemampuan otot-otot untuk melakukan tugas gerakan yang membebani otot dalam waktu yang cukup lama. Jadi salah satunya untuk bentuk latihan daya tahan otot adalah latihan weight training atau latihan beban. Jadi kalau untuk latihan daya tahan otot ini yang pertama ada tahan otot lengan dan bahu. Yang kedua daya tahan otot tungkai. Ya. Jadi tadi daya tahan otot lengan dan bahu, dan yang kedua yang terakhir otot tungkai, otot kaki. Ya. Jadi nanti latihannya itu nanti untuk otot lengan, daya tahan otot lengan melakukan mengangkat barbel ya ke atas seperti ini, atau restok, melakukan restok, daya tahan otot lengan. Jadi untuk yang kedua tadi otot tungkai, kita melakukan seperti jongkok, dan di situ juga bebannya hanya tubuhmu, otot tungkai. Yang ketiga, daya tahan jantung dan paru-paru. Pengertiannya adalah daya tahan adalah kemampuan seseorang untuk melakukan kerja dalam waktu yang relatif lama, yang begitu lama. Yang sering digunakan ialah respirator cardiovascular endurance, yaitu daya tahan yang bertalian dengan pernafasan, jantung dan peredaran darah. Untuk meningkatkan latihan daya tahan atau mengembangkan daya tahan jantung dan paru-paru, latihannya salah satunya lari jarak jauh, renang jarak jauh,
cross country atau yang dikatakan lari lintas alam, menjelajahi alam, fartlek, interval training atau bentuk latihan apapun yang memaksa tubuh untuk bekerja dalam waktu yang lama. Ya. Jadi interval training itu pengertiannya yang terakhir tadi. Interval training suatu sistem latihan yang diselingi oleh interval-interval atau masa atau fase-fasenya yang ada berupa istirahatnya. Ya, contohnya itu interval training, kamu sudah melakukan satu kegiatan menuju kegiatan yang lain, ada masa istirahatnya, fasenya. Bentuk latihan dalam interval training dapat juga berupa lari atau dikatakan interval running atau renang, interval swimming. Ya. Itu tadi bentuk latihan daya tahan jantung dan paru-paru. Ya. Perlu kita ketahui, nanti kita coba kita lakukan kekuatan tubuhmu, daya tahan jantung dan paru-paru, ya, daya tahan otot lengan dan otot tungkaimu. Yang keempat, latihan latihan kelunturan atau fleksibilitas. Jadi pengertian kelenturan atau flexibility adalah luas gerak persendian atau kemampuan seseorang untuk menggerakkan anggota badan pada luas gerak tertentu pada suatu persendian. Kelenturan dapat ditingkatkan dengan bentuk latihan pembelajaran mengayun, memutar, dan memantul-mantulkan atau menggerakkan anggota tubuh. Jadi untuk melakukan latihan kelenturan ini, manfaat kelenturan adalah keluasan atau kemudahan gerakan, terutama pada otot-otot persendian. Tujuannya adalah agar otot-otot pada persendian tidak kaku dan dapat bergerak dengan leluasa tanpa ada gangguan yang berarti. Itulah manfaat kelenturan tadi, melakukan latihan kelenturan ini. Jadi kalau untuk bentuk-bentuk latihan kelenturan adalah senam ketangkasan dasar-dasar yang didahului dengan latihan pemanasan atau warming up. Bentuk-bentuk latihan kelenturan ada dua, peregangan dinamis dan peregangan statis. Yang pertama, peregangan dinamis. Bentuk-bentuk latihan peregangan dinamis adalah yang pertama, latihan kelenturan otot lengan dan bahu. Yang kedua, latihan kelenturan otot leher. Yang ketiga, latihan kelenturan otot pinggang. Dan yang terakhir, yang keempat, latihan kelenturan otot tungkai. Itulah latihan untuk peregangan dinamisnya. Dan yang kedua, untuk peregangan statisnya, latihan peregangan statis. Bentuk-bentuk latihan peregangan statis, yang pertama, latihan kelenturan otot fleksi siku. Yang kedua, latihan kelenturan otot bahu. Yang ketiga, latihan kelenturan otot leher. Yang keempat, latihan kelenturan otot pinggang. Yang kelima, latihan kelenturan tungkai dan punggung. Yang terakhir, latihan kelenturan. Ya. Jadi itu tadi penjelasan dari materi kita, latihan kebugaran jasmani. Apa manfaatnya, apa latihan-latihannya yang perlu kita lakukan nantinya. Kita praktekkan nanti minggu depan. Kamu pun akan mempraktekannya di rumah masing-masing. Ya, cukup itu saja mengenai materi kita ini dalam mata pelajaran Penjas, PJOK, Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. Ya,
mengenai materinya latihan kebugaran jasmani. Sampai di situ saja. Kalaupun ada yang belum cukup memahami atau belum mengerti, boleh tanyakan langsung kepada saya, langsung dalam jaringan saya Japri, ya, boleh hubungi, boleh kamu chat atau dalam grup kita di situ nanti bisa diskusi lebih dalam lagi membahas latihan kebugaran jasmani. Oke, itu saja, cukup sekian pembelajaran kita. Cukup sekian dan terima kasih waktunya dipergunakan untuk menonton atau memahami mata pelajaran kita yang berikutnya ini mengenai materinya latihan kebugaran jasmani. Jadi tetap semangat ya. Tetap jaga kesehatan, apalagi seperti situasi seperti ini. Kalau mau keluar rumah harus menggunakan masker, ya, agar kita safety, tidak terjadi yang tidak kita inginkan, dapat penyakit COVID-19 corona itu. Agar kita dapat mencegahnya, lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Cukup sekian dan terima kasih. Salam olahraga sportif.